Pertama-tama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam kelas yang penuh berkah ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yang Islam. Baik, di sini saya selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada pagi hari ini. Pertama-tama, acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu diskusi yang akan dipaparkan oleh kelompok 1 kepada kelompok 1 dipersilakan. Belajar memori dan pengetahuan. Kita ketahui bersama bahwa manusia berkali yang sangat istimewa dari makhluk yang lain. Apa itu? Yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Akal. Hingga sampai kita diberi keistimewaan oleh Sang Maha Pencipta, diberi akal sampai kita diberi sujud oleh para malaikat. Karena cuma satu kelebihan itu akal. Allah memberikan raja kepada Nabi Adam. Ini namanya dua, ini nama dan semua nama-nama di muka bumi. Itulah kelebihan manusia, kelebihan akal. Kalau kita tidak memakai akal, berarti kita bisa setara atau berbanding dengan hewan yang memiliki otak tapi tidak memiliki akal. Banyak hewan yang tidak memiliki otak, semua hewan punya otak tapi tidak punya akal. Maka dari itu kita maksimalkan sedini mungkin akal kita, meskipun itu susah, meskipun itu berat, wajar namanya belajar. Ya, ibaratnya kita belajar seperti kalian tahu gerabah bagaimana pembuatannya? Dipukul, dibakar, dipentungi, diinjak-injak. Tapi apa hasilnya dari semua proses itu? Hasilnya akan menjadi sebuah barang yang tak ternilai harganya. Seperti juga pedang samurai, pedang khas Jepang, katana yang sangat hebat kualitasnya. Tidak mungkin patah dengan ditandingkan dengan bahan yang lain. Tapi proses itu sangat panjang. Dipukul beberapa kali, dipukul berkali-kali, dipanaskan, dipukul lagi berkali-kali. Itulah yang proses. Manusia seharusnya lebih bagus, lebih luar biasa daripada benda mati. Dari itu kita tetap semangat, meskipun banyak tugas, meskipun banyak rintangan-rintangan sama kuliah ini, tetap semangat. Maka dari itu kami di sini dengan atas nama selanjutnya Mbak. Atas nama Bumat Bebastara NIM 07. Saya Bintang Manggula NIM 60. Saya Ayu Supandi NIM 06. Saya Fadia Aura Puja NIM 41. Akan membedah tentang belajar memori dan pengetahuan semampu kami dalam waktu 15 menit. Selanjutnya Belajar adalah upaya yang dilakukan oleh setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Tujuan menurut Sudirman 211. Secara umum ada 3 tujuan belajar, yaitu untuk memperoleh pengetahuan, menanamkan konsep dan keterampilan dan membentuk sikap. Belajar. Ada 8 jenis belajar yang dilakukan oleh manusia. Adapun beberapa contoh jenis belajar tersebut adalah: yang pertama, belajar rasional. Belajar rasional adalah proses belajar menggunakan kemampuan berpikir sesuai dengan akal sehat, logis, dan rasional untuk memecahkan masalah.
belajar abstrak. Belajar abstrak yaitu proses belajar menggunakan berbagai cara berpikir abstrak untuk memecahkan masalah yang tidak nyata. Selanjutnya belajar keterampilan. Belajar keterampilan yaitu proses belajar menggunakan kemampuan gerak motorik dengan otot dan dengan syaraf untuk menguasai keterampilan jasmania tertentu. Yang keempat, belajar sosial. Belajar sosial yaitu proses belajar memahami berbagai masalah dan cara penyelesaian masalah tersebut. Misalnya masalah keluarga, persahabatan, organisasi, dan lainnya yang berhubungan dengan masyarakat. Yang terakhir, belajar kebiasaan. Belajar kebiasaan yaitu proses pembentukan atau perbaikan kebiasaan ke arah yang lebih baik agar individu memiliki sikap dan kebiasaan yang lebih positif sesuai dengan kebutuhan kontekstual. Nah, yang selanjutnya strategi dalam pemrosesan informasi. Strategi dalam pemrosesan informasi menjelaskan bagaimana individu menyerap. Menyerap itu bisa diartikan memahami berbagai teknik yang dapat digunakan untuk mengingat dan menerapkan suatu strategi tersebut secara efektif. Setelah menyerap ada memproses. Memproses di dalam strategi sebenarnya tentang bagaimana kita mengelola dan melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Yang selanjutnya ada menyimpan. Menyimpan biasanya berarti merancang cara untuk mengelola strategi agar mereka dapat digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan, misalnya menyimpan data penting, keuangan atau bahan. Yang selanjutnya mengambil informasi. Mengambil informasi itu juga berarti menyimpulkan informasi agar dapat memecahkan masalah, mengambil strategi yang matang. Nah, teori ini mempertimbangkan bagaimana faktor seperti indera. Nah, indera itu mempertimbangkan indera berarti menggunakan berbagai saluran sensorik seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan lain-lain. Lalu perhatian. Perhatian itu berarti menyusun metode dan teknik yang menjaga dan meningkatkan fokus serta konsentrasi siswa. Setelah itu ada ingatan. Nah, ingatan itu berarti membantu siswa menyimpan, memproses, dan mengingat informasi secara efektif. Untuk lebih memahami bagaimana kita belajar dan mengubah pembelajaran menjadi tindakan. Belajar, memori, dan pengetahuan adalah proses sadar untuk memperoleh perubahan baru melalui pengalaman pribadi dalam interaksi dengan lingkungan. Ada berbagai jenis pembelajaran seperti pembelajaran rasional, pembelajaran abstrak, pembelajaran keterampilan, pembelajaran sosial, dan pembelajaran kebiasaan. Pembelajaran melibatkan perubahan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi oleh interaksi sosial dan faktor lingkungan. Selanjutnya sesi tanya jawab. Tolong jelaskan pengertian dari memori eksklusif dan memori inklusif. Maka nama saya Muhammad Ida, ini 47. Saya mau bertanya, bagaimana cara mengatasi seseorang yang proses belajarnya atau memahami sesuatu itu melambat dan tidak secepat yang lain? Bisa diulangi. Ulangi lagi, bagaimana cara mengatasi seseorang yang proses belajarnya atau memahami sesuatu itu melambat dan tidak secepat yang lain. Ya. Silakan, nama saya Sudarika, Dr. Di sini saya ingin menanyakan tentang tadi kan ada tentang memori. Apakah ada kaitannya dengan memori dengan perubahan di lingkungan interaksi sosial terhadap seseorang? Apakah ada kaitannya hubungan antara memori seseorang dengan perubahan interaksi sosial? Mungkin tolong dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya saya ingin tanya apakah yang dimaksud dengan psikomotorik? Psikomotorik. Oh, baik.
Dalam penjelasan tentang memori ya, Memori merupakan kemampuan penyimpanan dan memproses informasi. Nah, terus bagi orang yang amnesia, memori apa itu? Bertanya tentang memori. Kenapa memori wanita lebih lama mengingat daripada pria? Ojo, saya mau bayar satu. Nanti kita pelajari global. Saya akan belajar karena intinya merubah ya. Nah, sini bahasa Jepangnya belajar intinya perubahan, betul ya? Perubahan apa? Perubahan apa? Satu, pengetahuan, knowledge. Dua, skill, keterampilan, psikomotorik dan tindakan. Tiga adalah affective, attitude, sikap. Oke, nah ulangi. Belajar adalah perubahan yang berubah juga pengetahuan, psikomotorik, attitude atau affective. Bukan efektif tapi afektif, afeksi, sikap. Atau dalam bahasa lain tiga hal. Dan tiga boleh, skill, tidak perlu coba masuk nanti sudah dianggap cukup sejak dari SD, SMP, HS. Nah, ini SMK psikomotornya lebih banyak, SMA knowledge-nya lebih banyak. Semakin rendah tingkat pendidikannya, afektifnya, attitude-nya, sikapnya lebih banyak. Nah, juga reaksinya sebuah cara real. Kamu kan tidak lupa salah ini ya? Saya lupa cara Pak. Dari cantik itu ada nama soal itu. Ikut semua. Nah, itu. Kalau di sekarang saya minggu ya. Aku ramelu. Saya beli setiap Senin. Kalau tidak swasta ada setiap hari besar saja. Black October. Oke, so tadi sudah punya psikomotorik berarti kaitannya keterampilan, kaitannya gerak. Oke, lanjut. Maksudnya sekarang sudah dipisah antara pendidikan tinggi bisa bentuknya pendidikan tinggi ada dasar dan menengah, dasar SD dan SMP. SD, SMP pendidikan dasar ya. acara yang terakhir yaitu menutup mari kita tutup acara diskusi pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah.